subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim menampol Ade Armando yang di mana Ade Armando mengatakan tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Demikian kaum muslimin videonya. Menarik sekali keributan di luar sana tentang sholat 5 waktu, bahwa memang sholat 5 waktu itu tidak ada satu ayat Al-Quran pun mengatakan ada sholat 5 waktu. Tetapi kalau dilihat semuanya itu dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Muhammad memimpin sholat 2 rakaat dengan para nabi sebelum Muhammad itu, dan Muhammadlah menjadi imam lalu naik ke Sidratil Muntaha, dan di Sidratil Muntaha itu Jibril dengan Muhammad sampai nunggang burak, yaitu kuda putih berwajah perempuan. Saya dulu guru sejarah Islam, saya guru hadis. Saya dulu guru sejarah Islam, saya guru hadis. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didatangkan kepadaku burak, yaitu seekor hewan yang berwarna putih, tubuhnya lebih tinggi dari keledai, tetapi lebih rendah dari bagal. Ia meletakkan kedua kaki depannya di ufuk batas jangkauan penglihatannya. Aku menaikinya dan Jibril membawaku berjalan hingga sampailah aku di Baitul Muqaddas. Lalu aku menambatkan hewan itu di lingkaran tempat para nabi biasa menambatkan hewan tunggangannya. Aku memasuki masjid dan melakukan salat 2 rakaat di dalamnya. Sesudah itu aku keluar. Di sini aku baca tidak ada berwajah perempuan Udin. Kamu ini pembohong sekali Udin. Kamu masuk Kristen, bukannya kasih terhadap sesama, tapi malah kamu bohongi semua manusia, termasuk jemaatmu sendiri. Tega sekali kau ini Udin. Kamu pasti sudah terdoktrin ajaran Paulus ya Udin, seperti pasal Roma 3 ayat 7, tapi kamu rubah maksudnya. Tetapi jika kebenaran Kristen oleh dustaku semakin melimpah jemaat gereja, mengapa aku masih susah-susah cari duit lagi di dunia? Begitu kan maksudmu Udin? Kamu rela berbohong sana-sini, demi mengakali manusia, agar semua orang masuk Kristen. Perlu diketahui, seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Miraj dapat berjalan secepat cahaya, dalam perhitungan ilmiah manusia, Nabi Muhammad baru akan tembus batas langit pertama sekitar miliaran tahun. Belum lagi ke Sidratul Muntaha, yang berada di atas langit ketujuh. Hal ini sangatlah mustahil di akal manusia, sebagaimana mustahilnya manusia bisa membelah lautan. Sebab itulah Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebut mukjizat. Selanjutnya di dalam Al-Quran sangat jelas waktu dan perintah untuk melakukan sholat, tapi untuk apa dijelaskan? Karena Udin murtad karena tidak sanggup mengerjakan sholat. Berapa lama kamu sudah tidak sholat Udin? Lah gua sudah 15 tahun nggak pernah sholat, ya kafir di dalam kafir. Di pikirannya hanya harta dan bagaimana cepat jadi kaya raya. Maklum pada waktu muslim dulu Udin tidak sukses seperti kakaknya dan teman-temannya. Sekarang kamu jawab Udin, di mana dalil sholat 5 waktu itu di dalam Al-Quran, biar Ade Armando itu paham.
Nah kalau nanya-nanya begitu ya bisa kafir kayak Saifuddin Ibrahim nanti kalian. Aku tidak kafir Udin, aku bertuhan kepada Allah yang Esa. Yang kafir itu kamu, bertuhan sama aku, padahal aku dan kamu sama-sama manusia. Sudah Udin, gak usah banyak alasan, jawab sudah Udin. Nah di dalam Al-Quran itu, dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang percaya, mukmin, al-mu'minin, gitu. Nah, itu perintah sholat. Lanjutkan Udin, kamu sekarang berada di dalam kuasaku, lo kamu tidak jujur kali ini aku bikin bisu nanti mulutmu. Ngomong sudah Udin. Kemudian di dalam jadi sholat itu adalah rukun Islam yang utama. Semua muslim pada hari kiamat nanti akan ditanya masalah sholatnya. Iya kami tahu masalah itu Udin, ngomong sudah Udin ke topik utama, apakah ada dalil sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Nah keributan masalah sholat karena Ade Armando, seorang muslim yang moderat, seorang muslim yang di channelnya pakai logika katanya, logika saja. Dia mengatakan bahwa sholat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah ini pernyataan yang bagus juga untuk penginjilan saya, bahwa saya ini nggak salah ngomong, nggak asal ngomong gitu. Kalaupun ada orang yang marah karena omongan saya, dan di dalam Al-Quran memang nggak ada sholat itu yang 5 waktu itu. Yang ada adalah aqimis sholah wa atuz zakah wa tasuma Ramadan gitu. Tenang admin, hei Udin, aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak menyebutkan dalil sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, maka aku akan membuatmu bisu selamanya. 1, 2. Laksanakan sholat di dalam surat Bani Israel, contohnya surat Bani Israel, surat Al-Isra adalah surat Bani Israel, yaitu surat 17 ayat 78 bunyinya begini, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan dalam kurung oleh malaikat, itu malaikat. Nah di dalam terjemahan Al-Quran ini setelah tahun 90-an baru mulai itu banyak sekali dalam kurung. Dalam kurung ini untuk, karena kalau nggak mengerti dalam kurung, kita juga nggak ngerti maksud Al-Quran. Tetapi juga banyak kata-kata dalam kurung itu untuk membingungkan dan menghilangkan makna sesungguhnya. Nah ini mohon itu Departemen Agama itu untuk memperbaiki terjemahan Al-Quran yang banyak anehnya ini, sehingga kita tidak mendapatkan makna yang sesungguhnya. Yang aneh itu kitabmu Udin, aku berbahasa Aramaik, terbit kitabnya bahasa Yunani, sedangkan yang kamu baca bahasa Indonesia, itu yang aneh Udin. Bahkan kamu tidak protes ke LAI, banyak kontradiksinya, malah mengurusi Al-Quran ke Departemen Agama. Udin, katanya salam waras, tapi kamu di sini bicara kayak orang kerasukan Belzebul. Lanjutkan sudah Udin, adakah dalil sholat 5 waktu yang lainnya, sebelum aku hitung lagi sampai 3. Jadi tadi 3 waktu. Ada lagi misalnya surat Hud, surat ke-11 ayat 114. Wa aqimis sholata tarafal nahar wa zulfam minal lail inna
innal hasanati yudhibna as-sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah pada kedua ujung solat, itu adalah ujung siang dan ujung pedang, pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi dengan solat itu menghapus kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang selalu mengingat Allah. Lidzakirin, untuk orang-orang yang mengingat Allah. Jadi solat subuh, kemudian solat malam, dan pada permulaan di hujung siang itu bisa dikatakan juga zuhur gitu, pada waktu zuhur. Terima kasih Udin, walaupun mukamu terlihat kurang enak, seperti makanan basi. Kamu sudah membantu Muslim dengan mewakili mengajar logika Armando bin Bahlul itu sampai bonyok. Apa yang dibacakan Pendeta Saifuddin Ibrahim tadi adalah dalil-dalil sholat 5 waktu yang dilakukan umat Muslim. Umat paling mulia yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Allah berfirman, "Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu ya Isa, yang jika aku murah hati pada mereka, mereka bersyukur dan bertahmid. Dan jika aku menahan diri, mereka sabar dan tawakal tanpa harus mempunyai hilm dan ilm." Aku bertanya, bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah, tanpa hilm dan ilm? Allah menjawab, "Aku memberikan mereka sebagian dari hilmku, yaitu kesabaran, dan ilmku, yaitu ilmuku." Kutipan firman Tuhan ini kepada Yesus ditemukan oleh guru besar teologi bernama Profesor Klaus Berger di Universitas Jerman. Lanjutkan admin. Demikian tadi kaum muslimin ya, di mana Saifuddin Ibrahim tanpa sadar, yang tadinya mau memburuk-burukkan Islam, ternyata Allah plesetkan lidahnya ya, yang dimana kebenaran tetaplah kebenaran. Jadi dia malah memberikan penjabaran ya, tentang dimana perintah sholat di dalam Al-Quran itu jelas ya, 5 waktu. Jadi apa yang disampaikan oleh si mulut jamban ya, Ade Armando dan kerani-keraninya, Armando CS nih ya, para kaum kafir, para kaum munafik ini terbantahkan juga ya oleh sesama kafirnya begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Once again, I try.